Kalau saya sebut kisah para nabi, siapa yang langsung muncul di kepala Anda? Pasti nama-nama besar kan? Pasti. Nabi Musa dengan laut terbelah, Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah, atau mungkin Nabi Yusuf yang ahli tafsir mimpi. Kisah mereka sudah jadi, ya, bagian dari kita. Betul-betul, kisah-kisah ikonik. Tentu saja kisah-kisah itu luar biasa. Tapi dari materi yang kita siapkan ini, berbagai ayat Al-Quran, jelas banget bahwa ada banyak pahlawan lain dalam cerita besar ini. Iya, Sosok-sosok yang namanya mungkin kita tahu, tapi hikmah dari kisah mereka itu jarang sekali kita gali lebih dalam. seringkali hanya jadi selingan ya. Oke, mari kita bedah arsip ini. Misi kita hari ini adalah menyoroti beberapa kisah yang mungkin terlewatkan. Kita akan cari tahu apa pelajaran tersembunyi dari Nabi Hud, Nabi Yunus, Nabi Yahya, Nabi Idris, dan seorang pemimpin agung bernama Dzulkarnain. Dan yang paling menarik di sini adalah bagaimana kisah-kisah ini, meski singkat, terasa sangat efisien. Nggak ada satu kata pun yang sia-sia. Ini bukan sekedar cerita pengantar tidur, tapi semacam studi kasus tentang karakter manusia yang dirancang untuk kita cermati ribuan tahun kemudian. Kita mulai dari Nabi Hud ya. Sumber ini menggambarkan kaumnya, kaum Ad, sebagai peradaban yang super maju. Oh iya? Pembangun yang hebat, fisik mereka kuat-kuat, mereka membangun istana di mana-mana. Kedengarannya seperti peradaban idaman, tapi ternyata ada masalah besar yang mengakar ya. Tepat. Nah, masalahnya justru lahir dari kehebatan mereka itu. Oh, ironis. Kekuatan dan kemakmuran itu membuat kaum Ad menjadi luar biasa arogan. Mereka sampai pada titik di mana mereka bertanya, siapa yang lebih kuat dari kami? Wah, Rasa tak terkalahkan ini membuat mereka lupa pada Tuhan. Di tengah kesombongan kolektif inilah Nabi Hud datang dengan pesan yang sangat sederhana. oke. Pesannya terekam di surah Al-A'raf ayat 65. Sangat lugas, bunyinya begini. Dan kami telah mengutus kepada kaum Ad, saudara mereka, Hud. Ia berkata, hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selainnya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Pesan yang sama, yang diulang oleh semua nabi. Kembali ke esensi. Tapi respons mereka jauh dari kata menerima kan? Jauh sekali, mereka justru menyerang pribadinya. Benar sekali. Mereka tidak mendebat pesannya, tapi menghina pembawanya. Mereka menuduh Nabi Hud bodoh, pendusta, Wow. dan disinilah letak pelajaran pertamanya. Coba perhatikan cara Nabi Hud merespons di ayat 67 dan 68 surah yang sama. Dia sama sekali tidak terpancing. Hud berkata, hai kaumku, tidak ada padaku kekurangan akal sedikit pun, tetapi aku ini adalah utusan dari Tuhan semesta alam. Aku menyampaikan amanat-amanat Tuhanku kepadamu, dan aku hanyalah pemberi nasihat yang terpercaya bagimu. Ini ironis ya. Kaumnya yang perkasa secara fisik justru sangat rapuh secara emosional. Betul. Mudah menghina dan defensif. Sementara Nabi Hud yang seorang diri justru menunjukkan kekuatan mental yang luar biasa. Kekuatan sejati ternyata bukan soal otot. Tepat sekali Anda menangkap intinya. Pelajaran dari Nabi Hud bukan cuma soal keberanian, tapi bagaimana dia menunjukkan keberanian itu. Caranya ya, Dia menghadapi agresi dengan ketenangan, dia membalas tuduhan dengan logika dan penegasan kembali misinya. Ini mengajarkan kita bahwa saat menyampaikan kebenaran yang sulit, metode penyampaiannya sama pentingnya dengan pesannya itu sendiri. Dia nggak melawan api dengan api. benar. Dan pada akhirnya kisah ini jadi pengingat abadi bahwa peradaban semegah apapun jika dibangun di atas fondasi kesombongan akan hancur. Kaum Ad musnah oleh angin, sesuatu yang tidak bisa mereka lihat atau lawan. Sebuah pengingat bahwa yang paling kokoh adalah karakter, bukan bangunan. Persis. Nah, kisah kaum Ad tadi adalah cerminan kesombongan kolektif, di mana satu kaum merasa lebih hebat dari siapapun. Tapi bagaimana jika masalahnya bukan datang dari kaumnya, tapi justru dari dalam diri utusannya sendiri? Nah, ini dia. Ini yang membuat kisah Nabi Yunus begitu personal dan relevan bagi kita. Betul. Banyak yang mengira inti kisah Nabi Yunus adalah keajaiban selamat dari perut ikan, padahal itu hanya akibatnya. Oh, oke. Penyebabnya, pelajaran utamanya ada pada peristiwa sebelum itu. Nabi Yunus setelah berdakwah lama tanpa hasil, sampai pada titik jenuh, dia marah, frustrasi, dan akhirnya pergi meninggalkan kaumnya tanpa perintah dari Tuhan. Jadi dia pergi gitu aja ya?
Sumber yang Anda berikan dari surah As-Saffat ayat 139 sampai 144 menggambarkannya dengan sangat jelas. Ayat-ayat ini bukan menceritakan petualangan, tapi sebuah pelarian yang berujung teguran. Sesungguhnya Yunus benar-benar seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kata tercela di ayat itu sangat kuat ya. Apa sih yang membuat tindakannya meninggalkan kaumnya begitu tercela di mata Tuhan? Padahal dari sudut pandang manusia, rasa frustrasinya mungkin sangat bisa dipahami. Pertanyaan bagus. Siapa yang gak akan lelah menghadapi penolakan terus-menerus? Tercela karena tindakannya didasari oleh keputusasaan dan mendahului ketetapan Tuhan. Sebagai seorang rasul, tugasnya kan menyampaikan pesan, bukan menentukan hasilnya. Iya. Dengan pergi, ia seolah-olah berkata, sudah tidak ada harapan lagi untuk mereka. Perut ikan yang gelap itu, pada dasarnya, adalah sebuah ruang hening paksa dari Tuhan. Ruang hening? Tempat baginya untuk introspeksi, jauh dari kebisingan dunia dan egonya sendiri. Di sanalah ia mengucapkan doa pengakuan kesalahan yang paling jujur. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tapi ada satu plot twist yang luar biasa dalam kisah ini kan, sesuatu yang terjadi pada kaumnya saat Nabi Yunus justru tidak ada di sana. Inilah bagian yang paling sering terlewat. Sementara Nabi Yunus berada dalam masa tenangnya, kaum yang ia tinggalkan justru mengalami pencerahan. Wow! Mereka melihat tanda-tanda datangnya azab, dan secara kolektif mereka bertaubat dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan menerima taubat mereka. Surat Yunus ayat 98 mengabadikan momen unik ini. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Tatkala mereka, kaum Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia, dan kami beri kesenangan kepada mereka sampai kepada waktu yang tertentu. Jadi justru di saat dia menyerah pada kaumnya malah berbalik arah. Tepat. Itu luar biasa. Seolah-olah pesannya adalah, jangan pernah meremehkan potensi perubahan pada orang lain, dan jangan pernah merasa bahwa hasil akhir ada di tangan kita. Persis. Kisah Nabi Yunus mengajarkan kita tentang kesabaran dalam proses, bahaya mengambil keputusan saat emosi memuncak, dan yang terpenting, rahmat Tuhan yang tak terbatas. Bahkan ketika utusannya sendiri sempat berputus asa, pintu ampunan masih terbuka lebar bagi kaum yang mau kembali. Dari perjuangan emosional Nabi Yunus, kita beralih ke dua sosok yang kisahnya dalam Al-Quran digambarkan dengan sangat padat. Hampir seperti sebuah potret karakter yang dilukis dengan beberapa sapuan kuasa ya, tapi hasilnya sangat jelas. Kita mulai dengan Nabi Yahya. Kisah Nabi Yahya memang unik. Kelahirannya saja sudah sebuah keajaiban, jawaban atas doa ayahnya, Nabi Zakaria yang sudah sangat sepuh. Iya betul. Tapi keistimewaan utamanya, seperti yang disebutkan dalam surah Maryam ayat 12 hingga 15, adalah kualitas pribadinya. Hai Yahya, ambillah Alkitab atau Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa. Dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan seorang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali. Kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak. Kalimat ini menantang pemikiran umum ya. Banget. Bahwa kebijaksanaan atau hikmah itu butuh puluhan tahun pengalaman, uban, dan keriput. Ternyata, hikmah bisa jadi sebuah anugerah, bukan semata hasil akumulasi waktu. Benar sekali. Kisah Nabi Yahya seolah ingin menegaskan bahwa kesalehan dan kebijaksanaan itu tidak terikat pada usia. Menarik. Ayat-ayat tadi seperti sebuah kurikulum pendidikan karakter yang lengkap. Pegang teguh prinsip, punya empati, jaga kebersihan diri, punya hubungan vertikal yang baik, hubungan horizontal yang baik, dan yang paling penting, fondasi dari semuanya adalah kerendahan hati. Tidak sombong dan durhaka. Betul. Semua itu terangkum dalam sosok seorang anak muda. Pesan yang sangat kuat. Kalau Nabi Yahya adalah tentang hikmah di usia muda, Nabi Idris
Penyebutannya bahkan lebih ringkas lagi. Jauh lebih ringkas. Hanya disebut Siddiqon Nabiyya, seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Dan diangkat ke martabat yang tinggi. Apa makna di baliknya? Justru dalam keringkasan itu kekuatannya, kunci pelajarannya ada pada kata syiddiqan. Itu bukan sekedar berarti jujur. Oh, lebih dari itu. Syiddiq adalah level tertinggi dari integritas. Orang yang seluruh hidupnya, pikiran, ucapan, dan perbuatannya adalah cerminan dari kebenaran. Dia tidak pernah ragu pada kebenaran dan hidupnya menjadi bukti dari kebenaran itu sendiri. Berarti pelajaran utamanya adalah integritas total ini yang menjadi landasan bagi segalanya. Bahwa sebelum seseorang bisa menjadi nabi atau pemimpin atau apapun yang mulia, dia harus menjadi seorang syidik terlebih dahulu. Tepat, kami mengangkatnya ke martabat yang tinggi adalah konsekuensi logis dari statusnya sebagai seorang syidik. Masuk akal. Integritas yang konsisten, kejujuran yang tak tergoyahkan, itulah yang mengangkat derajat seseorang, baik di mata manusia maupun di sisi Tuhan. Itu adalah fondasinya. Oke, kita sudah membahas integritas personal melalui kisah Yahya dan Idris. Tapi bagaimana kalau prinsip-prinsip itu harus diterapkan dalam skala besar? Nah, ini. Dzulkarnain, yang digambarkan dalam surah Al-Kahf, adalah seorang raja dan penjelajah yang diberi kekuasaan dan sarana yang luar biasa oleh Tuhan. Luar biasa. Dia bisa bepergian dari ujung barat hingga ujung timur bumi. Tapi fokus kisahnya bukan pada luasnya kekuasaan, melainkan pada bagaimana ia menggunakan kekuasaan itu. Oke. Perhatikan salah satu perhentiannya di ujung barat, seperti yang disebutkan di ayat 86. Dia menemukan suatu kaum, dan Tuhan memberinya pilihan. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari, dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam, dan di sanalah ia melihat segolongan umat. Kami berkata, "Hai Dzulkarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka." Itu kan ujian pamungkas seorang penguasa ya? Betul sekali. Diberi cek kosong, diberi kebebasan absolut untuk menentukan nasib suatu kaum. Mau diapakan kekuasaan ini? Dan Dzulkarnain tidak memilih berdasarkan selera, ia langsung menetapkan sebuah sistem meritokrasi yang adil. Dia berkata bahwa yang zalim akan dihukum, tapi yang beriman dan berbuat baik akan mendapat balasan terbaik. Berdasarkan perbuatan ya? Betul, kebijakannya berdasarkan perbuatan, bukan prasangka. Tapi puncaknya adalah saat ia sampai di sebuah tempat dan bertemu kaum yang tertindas oleh ancaman Ya'juj dan Ma'juj. Mereka menawarkan bayaran agar Dzulkarnain membangun tembok pelindung. Dan responsnya di sini benar-benar menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin. Tepat sekali. Dikutip dari ayat 95 dan 96. Dzulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi." Wah, dia menolak untuk dibayar. Dia bilang karunia Tuhan sudah lebih dari cukup. Iya. Tapi yang lebih hebat lagi, dia tidak berkata, "Oke, tenang saja, ini saya kerjakan." Dia malah bilang, "Ayo bantu saya." Ini kan prinsip pemberdayaan atau empowerment paling dasar. Persis. Dia tidak menciptakan ketergantungan. Dia melihat potensi pada kaum itu dan mengajak mereka menjadi bagian dari solusi. Benar. Ini adalah pelajaran kepemimpinan yang abadi. Dari Dzulkarnain, kita belajar 3 hal. Pertama, kekuasaan adalah amanah untuk melayani, bukan untuk memperkaya diri. Kedua, kerendahan hati. Setelah tembok selesai pun, dia berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku." Dia tidak mengklaim kredit. Dan ketiga, pemimpin sejati itu memberdayakan, bukan sekedar memberi. Kalau begitu, setelah kita melihat semua fragmen kisah ini, dari keteguhan Hud, introspeksi Yunus, kesalehan dini Yahya, integritas total Idris, hingga kepemimpinan yang memberdayakan dari Dzulkarnain, terasa ada benang merah yang menyatukan semuanya. Benar, benang merahnya adalah bahwa kekuatan sejati, kemuliaan sejati, itu bersumber dari dalam. Dari karakter, integritas, kesabaran, dan rasa tanggung jawab. Iya ya. Kisah ini, yang mungkin tampak terpisah, sebenarnya adalah kepingan-kepingan dari sebuah mosaik besar yang mengajarkan tentang hubungan manusia dengan Tuhan, dengan sesama, dan dengan amanah yang diembannya, sekecil apapun amanah itu.
Ini artinya membawa kita pada satu pertanyaan reflektif. Sumber-sumber ini sudah memberi kita begitu banyak contoh. Jadi pertanyaannya bukan lagi apa pelajarannya, karena itu sudah jelas. Oke. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip ini, kesabaran saat frustrasi, integritas saat tak ada yang melihat, keadilan saat kita punya sedikit kuasa dalam skala mikro di kehidupan kita sehari-hari. Dan mungkin ini satu pemikiran terakhir untuk Anda bawa pulang. Al-Quran hanya menyebutkan sekitar 25 nama nabi dan rasul, tapi diyakini jumlah mereka ribuan, tersebar di setiap kaum di seluruh dunia. Benar. Dengan memegang prinsip-prinsip universal yang kita bahas hari ini, pelajaran apa yang bisa kita bayangkan dari para utusan yang namanya tidak pernah kita ketahui? Mungkin hikmah terbesarnya adalah bahwa pesan tentang kebaikan, keadilan, dan keimanan itu universal. Ia melampaui nama, waktu, dan geografi. Sesuatu untuk Anda renungkan.